Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali bersama saya Aaron Fahmi. Kali ini di Berndu TVRI Bengkulu. Pemirsa, untuk edisi hari ini, hari Kamis tepatnya di 26 Oktober 2023. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang di studio TVRI Bengkulu mengenai seni batik khas Bengkulu. Dan di studio TVRI Bengkulu telah hadir juga 2 orang narasumber yang akan kita ajak berbincang nantinya. Yang pertama ada Bapak Alkala Zamora selaku maestro basurek dan juga ada Bang Romi Rustam selaku praktisi seni rupa. Kita sapa dulu untuk 2 orang narasumber kita sore hari ini. Selamat sore untuk Pak Alkala Zamora. Sore. Sehat Pak? Kami sehat, alhamdulillah. Lama ketemu kita ya Pak ya? Amin. Makin bugar, makin ganteng ya kan? Makin muda. Baik, selamat sore juga untuk Bang Romi Rustam selaku praktisi seni rupa. Selamat sore Bang. Selamat sore. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, kita akan ngebahas pemirsa mengenai yang namanya seni batik khas Bengkulu. Dan kita tahu bahwa untuk seni batik khas Bengkulu banyak sekali motif yang ada tentunya seperti kaligrafi, rafflesia, burung kuau dan lain sebagainya. Kita akan membahas lebih dalam mengenai seni rupa khas batik Bengkulu tersebut bersama dengan 2 orang narasumber saya kali ini. Nah, kita akan berbincang terlebih dahulu bersama Pak Alkala Zamora selaku maestro batik ya kan. Nah, maestro batik ini penyempatan nama maestro batik ini berarti udah tahu seluk-beluk mengenai batik basurek ya Pak ya. Nah, menurut Pak Alkala sendiri, batik basurek itu apa sih Pak? Kita memperkenalkan batiknya Bengkulu itu namanya kain besurek. Kain basurek. Ya. Kain besurek itu bersurat. Artinya bersurat. Artinya ya? bersurat. Jadi membuat di atas kain bertuliskan kaligrafi Arab. Itulah yang diartikan bersurat. Oke, awal mulanya. Besurek, ya? gitu ya, bersurat. Okay. Nah, awal sejarahnya ya, singkat saja. Itu kita mungkin belum ada adat istiadat, kita sudah menggunakan itu. Mulai kalau kita melihat dari bimbang gedang, kalau Bengkulu tuh ada bimbang gedang, acara perkawinan. Rangkaian acara perkawinan itu yang terdiri dari sampiran bilik pengantin Bengkulu. Itu ada kain besureknya. Terus acara siram-siraman mandi-mandi untuk calon mempelai sebelum melangsungkan ijab pernikahannya, dia ada rangkaian acara itu antara lain mandi-mandi, malam berdabung, malam inecuri ya, ngikir gigi dan lain, sampai ziarah kubur, bahkan pengapit pengantin pada saat ijab kabul itu menggunakan destar busurek. Itu sudah tradisi kita begitu. Bahkan acara kematian. Nah, di samping itu tradisi acara untuk cukur bayi cemar itu buayan bayinya itu apa ya, kalau kita bicara selendangnya ayunannya. Ya, ayunan untuk bayinya tersebut ya. Nah, tiang ayunan maupun buayannya itu menggunakan kain besurek. Menggunakan kain basurek ya. Ya, itulah dari sanalah besurek itu Bengkulu itu menciri khaskan batiknya Bengkulu diambil dari tradisi adat istiadat yang sudah digunakan pada saat itu. Baik, berarti sejarahnya luar biasa ya Pak ya, mengenai sejarah besurek ini sendiri. Nah, kalau untuk yang namanya ciri khas Bengkulu sendiri, apa tuh untuk ciri khas dari Bengkulu sendiri? Mungkin motifnya atau apanya? Mungkin boleh jelaskan sebelum kita pindah. Nah, ini seperti Bapak bawa juga contoh. Boleh. Sebenarnya ini motif tulisan Arab yang pertama. Ini digunakan untuk upacara nikah. Oke. Nah, ada maaf. Ya. Nah, ini juga rembulan. Acara untuk siraman, mandi-mandi. Ini rembulan ya? Ya, Bukan motif rembulan. Malaysia. Rembulan kaligrafi. Oh iya, siap. Karena ada motif lawas kita itu
ada 7 motif yang saya temukan. Waktu itu saya mengadakan istilahnya singkatnya meneliti yang secara sederhana ya. Terdapatlah 7 motif. Oke. Tapi sampai saat ini belum pernah dibedah. Saya menginginkan kalau sejarah itu dibedah, siapa tahu ada pembaruan, ada yang baru-baru ya. Nah, yang ketiga itu kali ini melati. Ya. Melati ini untuk apa namanya? Coba. Oh boleh. Ya. Arti tulisan Arab dan kehidupan alam flora dipakai untuk bacaan buayan acara cukur buayan bayi. Iya, ini fungsinya ya. Nah ini pemirsa salah satu motif dari batik Besurek Bengkulu ya. Ini motif melati yang dibilang sama Pak Azmora. Ini yang mana nih kameranya nih? Bentar, kameranya yang mana? Halo? Yang mana kameranya? Oke ini siap. Mana nih? Ya. Aduh. Baik. Nah ini ngelatih ya Pak ya? Iya. Oke selanjutnya. Ini motif burung kuau Ya. untuk rangkaian upacara calon pengantin ziarah kubur. Burung kuau ya. Ini ada lagi yang kelima ini Pohon hayat. pohon hayat burung kuau kaligrafi Arab digunakan untuk sampiran dalam bilik pengantin. Oke. Burung kuau sama Ini yang saya temukan dulu. kaligrafi Arab. Ya, yang keenam ini cengkeh, bunga kembang cempaka. Itu dipakai untuk kalau malam ini curi kan ada Ukuran mengikir gigi ya, Nah, mengikir gigi ini iya. fungsinya nih ya. Nah, ini yang terakhir pada saat ini relung paku, pakis ya, pakis hutan ya. Nah, ini fungsinya digunakan untuk apa namanya? Untuk hiasan pembalut pada tiang ayunan bayi. Ya, Itu. oke, baik. Itu dari 7 motif itu yang Bapak ditemukan waktu itu. Nah, perkembangan zaman ya pengembangan desain mengambil dari motif yang lawas ini dikembangkan sampai saat ini muncullah bermacam-macam perpaduan motif. Nah, kalau raflesia itu pengembangan ya. Oh, pengembangan. Jadi motif lawasnya nggak ada raflesia. Oke, baik. Nah, kita beralih dulu ke Bang Romi Rustam selaku praktisi seni rupa nih. Untuk Bang Romi sendiri, apa yang Bang Romi ketahui tentang batik khas Bengkulu ini sendiri? Sebelum kita berbincang mengenai seni rupa yang bakalan yang merupakan basicnya dari Bang Romi sendiri, silakan Bang. Ya. Kita mesti berbangga lah ya, karena Bengkulu punya motif khas daerah gitu, Busure. Dan motif Busure ini punya kekhasan tersendiri gitu. Dari segi visual, kemudian juga secara historis juga. Tadi Pak Mori bercerita banyak bagaimana dulu kedekatan motif Busure ini dengan prosesi-prosesi ritual kita. Artinya dalam perspektif itu bisa kita lihat bahwa penempatan atau penyematan dari motif Busure ini itu punya kekuatan secara istilahnya secara ritual gitu. Dan mungkin juga ada perspektif lain ya yang melihat bahwa Islam itu punya kedekatan secara historis dengan motif Busure, meskipun bukan kedekatan itu yang sebenarnya yang istilahnya ditonjolkan dalam pengembangan itu, karena pengembangan itu mengambil atau menstilir kekuatan dari bentuk kaligrafi Arab itu. Dan motif-motif kaligrafi ini sendiri mungkin berkembang nantinya ya kan dari perkembangan zaman itu sendiri. Nah, kita akan berbincang lagi bersama dengan narasumber kita pemirsa, tapi jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.